syukurillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mohon izin Pak Kiai, Pak Ustaz Muhammad, perlu diketahui pada bapak-bapak peserta, ibu peserta undangan yang insyaallah dimuliakan Allah. Kami di sini akan menjelaskan atau memberi keterangan cara-cara untuk memandikan jenazah pria maupun wanita. Sekaligus kami di sini akan memperagakan cara-cara memandikan jenazah secara syar'i yang mungkin sudah kami pengalaman kami yang sudah akan kami tularkan kepada Bapak Ibu bahwa nanti dari mulai awal penyelenggaraan yang akan disediakan, yang akan dilakukan, semua akan kami beri keterangan di sini. Mohon untuk nanti diperhatikan dan juga nanti akhir tidak ada yang kurang maupun hal-hal yang mungkin tidak syar'i, mohon untuk dipertanyakan atau disampaikan. Insyaallah kalau kami bisa menjawab kami akan menjawab. Demikian, mari kepada Bapak tim untuk pertama kepada Bapak Ibu yang peserta yang dimuliakan Allah. Sebelum kita memandikan, kita sebagai tim, sebagai pelaku yang dimanahkan untuk memandikan, kita datang ke tempat musibah. Pertama kita lihat ya, hijab yang akan kita tempatkan untuk jenazah. Itu kita lihat sudah tutup rapat tidak ya? Sudah rapat. Kebetulan kita di Masjid Al-Mujahirin sudah mendapat ada jamaah kita yang telah mengimpakan hijab, yaitu seperti ini, Ibu ya. Ini hasil dari impak yang disertakan dari jamaah kita. Alhamdulillah sudah bisa digunakan dengan baik. Nah, ini dalam keadaan tertutup, tidak perlu memakai hijab atas. Jadi kalau kita berada di luar, ini harus wajib kita tutup plafon. Usahakan jangan sampai ada pihak luar melihat jenazah yang dimandikan. Itu langkah pertama, kita lihat, kita teliti dulu keadaan sudah rapi, tidak ada yang kelihatan. Nah, terus para petugas kita lihat persiapan air sudah cukup. Terus sarana seperti ya, air bersih ini ada, mungkin kalau setidaknya 2 ember, 3 ember boleh. Nah, terus ini air timun. Nah, air timun pun ini kalau emang ini digunakan kalau emang jenazah itu dalam keadaan sakit awalnya, yang gula, bau atau sakit lama, boleh digunakan air timun. Tujuannya untuk menghilangkan bau reaksi juga itu. Dan juga andai kan tidak ada air timun, kalau memang itu jenazah mungkin meninggalnya dengan sehat, tidak ada penyakit, ada pun tidak apa-apa timun itu. Tidak digunakan tidak apa-apa. Nah, timun itu hanya sebagai untuk menghilangkan bau dan bacil. Nah, zaman Rasulullah itu kan daun bidara. Kalau memang di sini ada daun bidara juga nggak apa-apa, dipakai daun bidara. Dan yang kedua yaitu air bunga. Air bunga pun sama. Tujuannya air bunga ini untuk mewangikan jenazah. Jadi tujuannya mewangikan. Jadi jenazah itu itu dimandikan dengan bersih dan diberi wewangian. Itu dasar pokoknya. Syariatnya begitu. Jadi ada kan tidak pakai bunga pun tidak apa-apa. Nggak harus pakai bunga, nggak apa-apa. Nah, sekarang kapal barus. Nah, ini wajib, ini penting kapal barus. Karena kapal barus itu untuk juga menghilangkan hasil, kedua juga mengawetkan jenazah supaya sampai pemakaman itu tidak bau. Ini kapal barus gunanya. Jadi kita harus benar-benar adakan itu. Walaupun bunga tidak ada, tinggal ini kapal barus harus ada. Kedua sabun ini kalau emang yang baik
itu sabun bayi Bu, ya, yang halus. Sabun bayi kalau tidak ada juga sabun biasa batangan yang potong. Karena kita yang bantu ada 3 orang, 4 orang kerja aja potong supaya mereka bisa saling gantian menyamininya. Itu kan sabun. Sudah selesai sabun, baru kita sudah siap semua perlengkapan, sudah tidak ada masalah, adalah baru kita lihat ke makam, ke jenazah. Kita lihat Bu ya, kita semua ini orang tua Bu ya, kita jenazah orang tua, kita sikat, terbuka. Andai kan memang ini kita posisinya, dia kalau perempuan Bu ya, nanti perempuan yang belakang. Ini pertama sesinya perempuan dulu Bu ya, bisa perempuan. Nah ini kalau matanya masih dia keadaan melotot, nah kita harus usaha belajar, kita usap dari atas pakai tadi, di atas tekan. Kalau masih juga susah, kita tekan kita urut dengan jempol, urut pelan-pelan, sampai otomatis makin dengan dia bareng. Karena di sini keras, kita tekan aja lah, dia akan merem sendiri. Kita tekan, terus dia akan merem sendiri. Nah, setelah merem, udah tidak ada. Terus kalau dia kan juga mulutnya nganga, jangan terus dibiarkan aja, jangan dipaksa. Ini bukan mulut kelihatan kalau dia nganga. Karena si kapal itu ada yang posisinya langsung mendiri ke atas nganga. Nah, kalau memang yang paham, setelah mata dipejamkan, ini di bulu diikat, tujuannya supaya fungsinya waktu pas lama tidak kaku, tidak keras, jadi dia bisa masuk. Makanya kalau ada jenazah begitu meninggal, posisinya lagi menganga, bulu-bulu diikat. Iya, itu dengan seroja ibu-ibu. Asal harus itu aja dulu. Setelah sudah rapat, sudah ini kita karena mungkin orang tua, kita setidaknya perlu izin. Kalau terbahasa Indonesianya kita lihat ayah atau ibu, nenek, kakek, saya ingin ini, insyaallah semuanya lancar. Nah, setelah itu kita tutup semua, baru belum kita ukur apa ya? Sampai sini ada pertanyaan. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu Ibu, Bapak silakan. Di awal dari mulai pemindahan. Mungkin tadi kurang jelas, kalau matanya melotot, mohon maaf. Ini bagaimana? Tadi sudah jelaskan, mungkin kurang jelas gimana? Jadi ya. Jadi begitu Bu. Jadi kalau emang urutnya dia susah, karena udah lama nggak diburu-buru. Tapi kalau begitu dia sudah pasti kalau punya apa-apa buru-buru. Kalau udah susah, dipecah itu juga repot. Kalau nggak ada lagi air kasar, ya sampai boleh oleh panjang apa aja yang kita. Nah, setelah rapat sudah selesai semua. Sebelum kita memandikan, kita siapkan kapan. Kita siapkan kapan. Kita ukur di panjangnya tubuh jenazah. Karena jenazah itu ada yang kecil, ada yang pendek. Kalau kita standar, intinya kadang-kadang lebih, di sana dimakan susah lupa. Jadi memang praktek jenazah ini ada spesifik ya. Tapi ini
zaman awal kan. Ini keadaan itu ya, boleh kelihatan orang sama sekali. Iya. Ya. Ya. Ya, itu kalau tidak dulu itu bisa dulu saya sudah pernah mengalami itu. Kita tarik, kita tekan, terus tekan, bisa pas. Kita paksa, kita tarik. Dulu terus. Nah, sampai selama itu. Kalau lidahnya keluar dulu gitu, turun bisa. Karena saya juga mengalami. Gigit, jadi saya angkat sedikit, saya urut, saya. Nah, kira-kira ini kan berarti kan masih akan tersakiti dong kalau ditarik. Oh enggak, ya kita harus dengan jangan harus kita kebur, ya, memang perlu sabar, Dan sekarang diukur Bu, jadi panjangnya, ya. Jadi panjang dari ini kurang lebih 2 dekat. Jadi tujuannya supaya kita berlebihan. Nanti di makamnya itu tidak repot Bapak. Itu juga. Enggak. Sama. Potong aja. Jadi saya sebutkan begini Bu. Karena sebelum jenazah dimandikan, kita mempersiapkan tapak. Karena pernah kejadian, karena kita si musibah ini lagi panik, sibuk. Kita dipanggil, begitu kita di dalam musik, keadaan juga terbawa arus situasi sibuk, tegang. Akhirnya kami buru-buru mandikan. Begitu selesai mandi, ternyata apa itu kelar. Akhirnya jenazah lama di pemandian. Biasa seperti itu. Makanya ini pengalaman sebelum kita memandikan, kita siapkan kapan. Bapak mungkin sambil mempersiapkan kain kapan ada pertanyaan silakan. Ya. Tapi itu kita harus hilang. Yang kaki agak ke dalam, yang badan kepala agak silang. Itu tujuannya supaya nggak lipatnya nggak terlalu susah. Ya, 3. Jadi jenazah itu lebih baiknya dan kapal itu ganjil Bu ya, 3. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baju kurung, jadi kalau memang kita karena kalau yang sekarang itu kan udah harus pakai baju kurung, kita kan soal simpel supaya cepat. Karena kita mengejar kadang-kadang kita meninggal jam sekian harus apa dimakan sebelum asar, sebelum keluar. Nah kita ngambil simpelnya, ngambil singkatnya. Ini kita pesawatnya. Nah setelah ini kita buat baju ya. Di lebar tengah, di apa sampah lebarnya, ya. Nah, seperti Pak ya, Bapak Ibu di tempat ini kita ukur yang panjang nanti ke bawah, yang barat ini. Iya, dan baju kurungnya Bu ya. Jadi saya ambil simpelnya. Jadi tidak perlu harus direnda, di apa itu, apa dijahit itu nggak perlu. Tidak waktu dan sama ada yang penting jenazah itu tidak pernah daulat dulu. Ini potong. Sunduk sana ke sini ke sini. Ini lihat contohnya di potong, yang kira lebih dekat. Nah, ini kepala.
Nah gini Bu ya, setelah kita buat tugas turunnya, kira-kira ya, nah itu dia baru sekarang buat produk sama cara. Tundung dulu, siapkan itu apa nanti prakteknya kita nanti duduk. Ya, ini buat Bu, kita buat sini 3 terapi. Nah, kita tunggu dari yang dasar panjang. Ini bumbu ya, bumbu yang simple aja ya, tidak terlalu rumit. Jadi dia dulu, disimak semuanya dulu sama kakak. Nah. Tadi apa tadi? Ya. Ya, kita sudah cukup, sudah selesai, kita tinggal bikin panah. Caranya kita simpel saja Bu ya, tidak perlu keras-keras, bikin tulisan. Itu diukur dari kepala kurang lebih 5 jengkal atau 3 jengkal. Tergantung lihat sini postur tubuhnya pas di apa dulu ukur kepala. Nah ya sudah. Baru nanti kasih kapas. Nah kapas tujuannya ini untuk adalah kita sudah matikan, sudah dibersihkan, karena masih ada air secara baik, supaya nanti masuk di kamar tidak putus. Kita buka kembali. Ya. Nah, terus nanti dikasih uangnya tambah. Jadi tadi kasih kayu pendatang.
kayu udara, ini caranya kamu ya. Jadi tujuan ini untuk jaga supaya ada bisa mengendali. Ada kita ada bisa meskipun nanti ada sudah ini semua kita halus. Kamu tujuannya supaya nanti sampai di makam itu tidak tertahu. Tujuannya itu. Nah, setelah itu sudah selesai ini dilipat tuh. Dilipat, kita buat apa namanya tali. Tali kalau ada tikar ya, kata tikar kalau nggak ada juga nggak masalah. Tar, ini dilipat aja. Ini dalam ini ibu ada pesannya tidak? Dalam hal seperti proses apa ini? Silakan sebelum kita memproses memandikan, punya pertanyaan silakan. Jadi caranya simpel aja dulu ya. Jadi sudah begini, sudah kita buat tali. Jadi tali itu dipalang satu, tengah satu, di sini satu, di tengah dipul satu, di 5 jumlahnya. Nah, lain. Ini kan tadi ada 3 lapis nih Pak, izin Pak. Umpamanya orangnya besar, tapi nanti nggak ketutup, makanya besar sini. Itu bukannya silang. Silang, kalau pengen kecil silang. Jadi yang kepala agak lebar, tapi akan masuk ke dalam. Jadi yang awal pertama itu, yang tengah itu tengah, yang sebelum itu, yang tengah. Jadi yang awal dilipat itu nanti nggak bakal bisa terputar, karena tengahnya sudah itu. Berarti ini Pak, berarti orang yang kecil, posturnya kecil sama yang gede sama aja 3 kayak gini. Sama. Kalau yang besar, kayaknya ada lebar ini akan disilang. Kalau dia kecil tuh, selama dia masih bisa ditutup 3 aja. Kalau kayaknya lebar, kalau kayaknya kecil kan kayak itu ada yang 9 ada bilang ini 1 meter 20, ada yang 1 meter setengah. Nah pada 1 meter setengah itu 3 aja tuh, masih 1 meter setengah itu 3 aja. Bapak 3 kalau yang lebar. Tapi kalau yang kadang-kadang kita dapat kayak dan masih sudah di sini. Nah itu disilang, hilang 1, 2, tengahnya baru yang tutup. Nah, bajulah hasilnya. Baru nanti duduk. Andai kan ada orang yang ini baju apa ihram, yang baju roda haji, nah, dia pengen setelah itu dibawa, itu kita gelar dulu 2, yang siap tadi sampai tutup, baru ihram, baru ihramnya di atasnya, baru panas, baru duduk. Jadi ihram itu tidak terakhir ya. Yang di bawah tadi datang kayak kapal. Makasih Pak. Jadi ini dulu tali Bu ya, tali. Tanya Pak, kalau lembaran kain wanita dan laki-laki berbeda? Sama. Nah, bedanya tak pakai kerudung. Bedanya tak pakai kerudung. Ini kita ambil simpannya Bu, ini Pak. Jadi kita mandikan mayat itu tidak boleh di luar pihak, karena subazir. Sifatnya. Jadi tetapi orang kaya harus setuju depan. Ya sebenarnya saya. Yang penting kain itu tidak tipis, yang tidak selain satu lapis tidak kelihatan orang. Itu yang penting. Tidak transparan. Jadi walaupun banting satu pun, kalau itu tidak apa. Kalau yang ada kita tertutup dengan aura tidak kelihatan satu pun boleh. Mungkin mereka tujuannya supaya ya, karena ini kita kayak banget, banyak kan kayak sudah mulus. Jadi ini proses ini sudah ada dulu. Jadi kepala ini nah ini sudah ini ujung kaki. Nah nanti ini sebelum kita yang ini
setelah ini kalau memang cepat sakit, ayo kita pasal di sini. Setelah itu baru kita kita nah cara memandikannya ini kayak benar-benar ya. Jadi dengan kondisi itu baiknya agak kurang apa Pak, mohon maaf Pak. jadi setelah kita sudah selesai, kita ada masalah, sudah habis, baru kita untuk memandikan. Nah kalau ada yang mengatakan tentang pemandian, lebih baik itu keluarga anak atau namanya dan perempuan. Ya, itu kan ada nggak ada, kalau tim tapi yang ada. Tapi usahakan ini benar-benar, jadi benar ini kayak kita bagus, bagus, kalau ini ada kayak ini kita bawa belum kita coba ini kita ubahkan baru kita jadi kalau dokter bu ini misalkan dirangkul ya dirangkul baru kita buat ini malah alat biasanya dan kemudian di dalam perangkat. Nah itu lalu kita nah ini kalau ini masih ruangan yang apa sempit itu suruh dilakukan kita ini buat apa? Nah ini juga kalau nanti sebetulnya harus kita cari ruangan yang kira-kira ibu kita itu 3 meter. Nah itu sudah ada stasiun rumah. Nah setelah itu, wah ini saya usahakan ini kita masyarakat. Nah kalau memang ada keluarga, anak, petugas sudah boleh banyak-banyak saja. Kalau anaknya ada, suaminya ada, suaminya mungkin kalau ada tangannya pokoknya masih bukan akhirnya boleh. Nah kalau memang ada ini kita lakukan keluar yang lain hanya kembali. Nah setelah itu kita siapkan permen atau permen ada permen kalau tidak ada buat apa sarung tangan. Memang proses imunisasi ini sangat sulit supaya itu bertahan keadaan kita. Nah, kanan kiri nanti kalau memang ada apa nih mau contoh aja. Kanan kiri ada. Ya, ini ada dulu. Jadi setelah kita sudah persiapan semua persiapan kamar mandi, masker, ya, masker. Nah, setelah kita siap ya, Bapak, baru kita buka. Ini benar-benar posisi dalam keadaan tertutup, walaupun dia tertutup, ini benar-benar aurat tidak boleh kelihatan. Semua tidak boleh kelihatan, tetapi keluar. Jadi Mut gotong. Nah, setelah ini semua di ruang tunggu ya. Nah, setelah ini baru kita buka. Kita lihat kalau memang kadang-kadang masih ada pakai baju, pakai baju, pakai celana, itu dulu kita utamakan. Kita ambil. Kalau memang yang bajunya masih bagus, kalau memang itu jenazahnya lemas, masih lemas,
itu kita buka karena jangan sampai mubazir. Itu bisa dimanfaatkan untuk dimakan orang lain. Jangan diundi, kecuali tangan sepatu susah, banyak apa jelek, supaya jangan menyakiti. Tapi kalau memang tangannya bagus, kemudian ada bagus, Balik dari depan. buka pelan-pelan. Kali. Dari tangan, Udah sininya ada kita ambil. Karena baju itu bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Itu tujuannya. Jangan sampai mubazir, dibuang. Tapi kalau memang susah, menyakitkan, kalau tangan dipaksa sini, jangan potong aja. Ya, potong aja kalau yang sifatnya menyakitkan, itu susah gitu. Tapi kalau mudah, ambil aja kayak baju itu, bisa dikasih orang lain. Setelah itu karena apa sudah tidak ada perubahan, atau ada kalau sakit tuh ada apa bekas tempelan lakban, itu kita buka dulu semua, bersihkan. Setelah sudah begitu, baru kain yang tadi membalut ini kita ambil, yang ada hanya kain atas saja. Ini ambil pelan-pelan, miring dari ujung pelan-pelan. Setelah itu baru kita memandikan, kita berdoa. Nah kita doa ini niat mandikan itu hukumnya sunnah, mandinya wajib. Niat untuk memandikan jenazah perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li hadhihi al-mayyitati lillahi ta'ala. Ya, buka buku ibu, niatnya jadi kita mandikan, sudah itu baru kita awali dari atas, kita tutup, kita dengan lembut, kita bulat. Ini jangan putus air yang digayu ya. Dari atas terus sampai ke bawah, baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus Allahumma. Jangan tinggi-tinggi, misalkan jangan tinggi-tinggi ya. Di bawah supaya airnya itu kan terlalu deras. Bukan. Terus 3 kali baca sholawat, supaya tadi kita tenang. Setelah begitu, ini yang sering kita lakukan Bu ya. Jadi kita ambil simpelnya, ambil cepatnya aja. Ini kalau menurut adat orang Aceh, banyak yang harus dilakukan, harus sebut dulu, harus mandi 9 mandi, apa istilah itu? Istilah 9 air, kita salah, karena kita ini kalau orang tua kan kita harus pakai istilah seperti itu, kalau orang tua kita sendiri gitu. Nah setelah istilah begini, andaikan ada air timun, kita kalau sudah dibuat jangan dibuang, kita siram mulai efek, ya ini seperti ini siram. Tapi tetap ini yang satu tugasnya buka, yang satu ya kok jangan sampai datang orang lain. Kita pun juga siram sampai kemana. Terus silam, kita pakai ketek-keteknya semua silam. Kita tempat mana yang bau, kakinya kena kaki gula, ada ini siram, biarkan dulu sebentar, lalu itu baru dibasuh dengan air bersih. Dibasuh, air timunnya apa? Air timun itu bukannya air timun itu ya, sari Bu ya, airnya aja gitu, jangan mati timunnya. Sari itu harus kayak sari. Nah, setelah itu baru kita memandikan, menggosok, menyambuni. Nah, pertama sebelum kita menyambuni, kalau tangannya memang kalau pas meninggalnya pagi, malam mau dimandikan pagi, atau masih kaku Bu ya, tangan itu kaku. Ya kadang-kadang ada yang ya baik gitu ya, walaupun meninggal malam tangannya terus ada ya. Tapi pada umumnya kalau meninggal malam tangannya kaku. Tapi ada orang yang kalau meninggalnya malam tangannya lemes. Ada, itu kejadian seperti itu. Nah kalau tangannya kaku Bu, ini kita keluarkan tangannya, andaikan dia kaku, ini kita apa? Tangan kaku, kita siram air
kita harus kita tekan ini, kita urut pelan-pelan dia makan ubi ini, kita urut sehari lagi kasih air ini tepat ininya urat ini, urut sampai dia lemas pelan-pelan. Sudah lemas ini, baru ini kita siram, kita tarik, kita ginikan pelan-pelan, sudah lemas, sudah bisa ini yang kanan dirinya. Setelah itu baru kita iya, dan kalau emang ini pelapornya halus lah. Kita seperti bayi lah. Kalau kita akan dengan bayi. Terus pelan-pelan. Insya Allah bisa. Yang penting kita sabar. Ada pun langsung dapat dari ini. Urut. Ada doa khususnya nggak buat nyewa mesin? Nggak ada. Nggak ada. Hanya bismillah. Ada doanya Pak. Mana yang satu dibacakan selawat Umi dan selawat. Ya bisa selawat, bisa. Ya, nanti bisa selawat. Kalau pokoknya hal-hal yang sulit yang kita bisa selawat. Kalau saya begitu. Tapi selama ini alhamdulillah bisa kita selawatkan. Nah, setelah sudah kanan kiri selesai kita luruskan, kita catatan, baru kita lihat tuh. Kalau di sini juga ada kaki lengkung seperti ini, mau bukti, ini kan yang bonekanya lengkung. Nah ini juga sama, harus kita luruskan. Nah kalau yang meninggalnya sakitnya menyakitnya cuma baru sebulan 2 bulan udah, tapi ada yang sudah 10 tahun, ada yang 20 tahun, apa penyakit itu dia nggak terus, itu juga bisa, tapi harus sabar. Urut siram, tidak salah, dan tekan, sampai maksimal lah. Kira-kira kalau kain kafan itu nggak menekuk begini. Kalau sudah cukup kain kafan nggak bengkok, sudah cukup. Kalau masih bisa lurus ya lurus. Jadi jangan sampai dipaksakan harus lurus. Nah kalau orang saya pernah mengalami bapak tua, itu penyakitnya sudah 20 tahun. Jadi alhamdulillah saya dengan sekarang itu benar-benar dia langsung ini. Untuk begini Bu ya, jadi saya minta misalkan air panas, air hangat. Nah, ini hangat kita pakai aduk kecil, kita kompres, kita insya Allah bisa lurus. Ini kemarin tadi bisa lurus, jadi kalau bisa lurus, lalu kita andaikan ada keluarga yang ingin menyambungi silakan kita pandu sebagai petugas. Caranya dari muka dari muka sini. Nah cara ini yang juga gitu Bu. Ini kita ambil air 1 mut sampai terus baru telinga. Nah, terus ini mau tugas kita yang mau keluarga silakan suruh bersihin pertama setelah ini. Nah setelah ini kalau kaki yang pakai jarian itu. Jadi gini. Pak, kalau ada gigi palsu, itu gimana Pak? Kalau emang gigi palsunya bukan emas, itu biar nggak apa-apa. Jadi kalau emas harus diambil. Kalau yang cuma plastik atau apa, jangan masuk. Emasnya dijual Pak. Dari emas, kalau emas harus diambil. Mas masalahnya Pak. Kalau emas harus diambil, jadi kalau hanya palsu aja sih. Nah gitu terus sudah mandi bersih. Cara mandinya juga nggak boleh vulgar, nggak boleh vulgar, lupa. Kita harus untuk begini tangannya gerak. Nah ini kalau kayaknya memang bisa tembus air, ini kalau nggak bisa tembus air nanti buka. Kita nggak boleh lihat, kita nggak boleh lihat pokoknya. Bukannya kepalanya boleh Pak dibuka gitu, hanya kemaluannya ditutup. Kepala boleh ya. Jadi yang dibuka nah Pak Ustadz, maksudnya mandi itu isi begini, kemaluan ditutup. Oh nggak boleh, nggak boleh. Saya kan ada yang saya itu tuh. Ya itu makanya di dalam hijab kan hanya iya boleh ya boleh.
orang tua kita dengan tadi ya men, dengan sabar, juga malu juga gosok-gosok sarung tangan, pakai tangan, setelah semuanya apa kuping kita pembat sudah itu dipakai sarung tangan dikorek-korek sudah selesai semua ya, udah selesai semua baru apa namanya kita kalau memang ini posisinya seperti ini tidak perlu diangkat, harus diangkat, harus didudukin. Kita akan membersihkan duduk. Nah, jenazah itu kadang-kadang ada yang meninggal masih meninggal kotoran banyak. Kadang-kadang ada yang bersih karena dia sama mau dia sakit dia buatan bersih. Itu ada yang bersih. Tetap tapi waktu bersih itu tetap kita akan. Nah kalau memang dia orang tua kita, bapak kita ngangkatnya juga harus hati-hati, sabar. Nah ini tangannya gini. Ibu nih, jadi tangannya ini kita rangkul, pundak ini yang kita pegang. Kita angkat, jenazahnya, jadi diikat seperti tadi. Perutnya diurut, gitu, kita diurut. Anehkan masih ini juga kita bentangkan. Kita bentangkan. Kalau emang ini sulit, anehkan sulit pakai apa namanya air di sulit kita ada selang, tapi selang jangan ketemukan airnya agak sedang aja supaya itu dosa bersih benar. Nah baru kita kodok ini kita kodok. Nah kodoknya itu awalnya satu jari dulu, jadi kira-kira sudah memang itu. Kalau orang yang meninggalnya sudah tua, orang tua mudah tuh jangan mudah. Tapi kalau orang meninggalnya masih muda, belum dulu, oh itu rapat sekali. Nah itu harus sabar. Itu kalau yang masih muda masih bubuk, adanya lagi susah itu. Ibu mau meninggal muda tua. Itu susah posisinya. Kita untuk mengambil kebenaran susah. Harus sabar. Baru satu jari kita selip ada, kita ambil, terus ambil sampai benar-benar kita lihat di sarung tangan masih kotor. Kita usahakan terus, masuk 2. Masih juga kotoran, masuk 3, terus kita kodek terus pelan-pelan. Ini sarung tangan ini juga jangan lupa. Terus kita pelan-pelan tarik sampai benar-benar sarung tangan kita nggak ada kotoran. Baru kita bilas dengan air sabun. Kita cebokin istilahnya. Cebokin sampai bersih. Bapak juga sama. Sama, Pak, kalau itu rambutnya belum dicuci tadi. nanti Pak. Oh. Setelah kita sudah buang air bubur ini sudah bersih, nah, baru kita miringin. Nah miringin juga nggak boleh pugar, nggak boleh pugar Pak ya. Ini juga kain ini kurang lebar, ini kita masukin dalam. Nah ini pelan-pelan, nanti harus 2, sini 2 orang. Ini posisi ini kain nggak boleh. Dia harus gerakan, tahan. Baru kita dari sini Bu, modoknya. Modoknya dari sini Bu, kita main begininya. Memang agak ini Bu harus tapi orang tua. Juga hati-hati lagi. Kuning sini, terus sampai di belakang. Nah posisi begini kan kita ada petugas 2, satu untuk mengamasi apa namanya di sapu. Nah, kalau perempuan itu dikepang Bu, ya, kalau panjang rambutnya kita kasih 3, yang satu ke sana, yang satu ke depan, satu ke bawah, KPK, kita urut dan bersihkan. Posisi dalam karena miring ini Bu, sesuatu yang supaya kena semua. Kepang rambutnya, kepang, setelah itu baru balik sudah balikan lagi sudah ini sama ini seperti itu nggak boleh kelihatan orang sama yang ini juga begitu ya nggak boleh ada orang sama sekali nggak boleh kelihatan baru kita yang mandikan juga sama perempuan setelah itu Perempuan sama bapak-bapak sama.
beda. Kalau bapak-bapak harus cukur katanya. Nah, ini masalah cukur. Masalah cukur ibu ya. Jadi kalau nanti bapak cek Pak, ini dulu. Bapak nanti ada sesuatu. Jadi, nah setelah udah benar-benar merasa kita sudah bersih, baru kita kasih air barus, barus, tapi yang halus ya, yang halus, yang kasar, sakit nanti. Nah, mulai dari barus itu kita ambil, kita usap pelan-pelan, selip-selipan semua masukin, terus kita siramin dua kelihatan, kemaluan. Nah, setelah kabel baru selesai, kalau memang ada yang masih belum kelihatan, masih hidungnya ada ini, nunggu kabel baru itu cerap, nunggu kabel baru itu cerap, kita lihat masih ada di hidung, apa ini kita bersih, kita korek. Di telinga, kita korek. Di kaki memang masih sudah nunggu kabel baru sini cerap, tangan silakan yang kita. Baru setelah itu yang kan sudah selesai mandi, kita wudukan. Nah sebelum wudukan ini kan basah bu, basah. Nah baru kita ambil anduk yang panjang, mana anduk? Itu yang panjang kan? Iya. Nah anduk. Ya, ini anduk kita tutup. Kalau bisa anduk kita kanan pendek begini ya, yang panjang, yang kecil, kita tutup sampai dari maluan sampai otak. Nah, jadi kalau bisa kalau ini yang kecil, ini kita sambung kain yang kering. Kalau ini emang nggak nyampe gitu anduknya, nah, kita ambil kain yang kering. Nah, ambil anduk yang kering. Atau kain yang kering, tutup sampai ke ujung kaki. Nah, setelah ini baru yang tadi basah itu diambil pelan-pelan. Satu yang lain supaya tidak geser, ambil pelan-pelan. Nah, setelah pelan-pelan ditarik dan basahnya, terus, nah setelah sudah selesai dan basahnya diambil, tandingan keringnya, nah baru kita mewudukan. Nah niatnya mewudukan, pertama kita niatkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di buku ada niatnya bu ya. Niat mewudukan jenazah atau mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Nah, setelah kita berdoa begitu, baru kita sebagai atasnya, jadi ada teman kita untuk menyiramkan air sebanyak 1 mut. Ini 1 mut, ini selang sini, mulai dari atas bu ya, dari atas. Jadi, nah ini apa? Kalau mulut, jadi kita mulut dulu bu ya. Kita mulut dulu. Kalau memang dia takut sikinya mudah, kita bersihkan dengan tangan. Tapi ada sarung tangannya bu ya, dengan akar 8. Itu itu ke atas 4 tarik, ke bawah tarik. Terus begitu. Kalau nggak bisa, kalau emang dia pop, sama aja. Kita tarik itu, setelah itu baru kita siram air. Setelah itu baru ini kita keringkan ke kiri palanya. Jadi ke kiri supaya air ini turun bersih. Turun ke kiri bersih, udah nggak ada yang mulut, baru kita hidung kita beri air boleh 3 kali bersih, baru kita buka 1 mut air kita siram ini, baru dari kepala dulu sini, dari kaki ini itu buka sampai telinganya kena. Telinganya termasuk buka juga, telinga itu. Itu, siram.
Bisa 3 kali. Setelah itu sudah semua kena rata 3 kali baru kita tangan kanan dulu seperti air wudhu aja gitu Pak. Jadi tangan dulu, jadi kita apa dari ini dari pipi kita yang masuk. Baru airnya ke bawah, jangan tingkat bawah itu, tangannya dikasih begini tidak dulu, tidak usah. Lalu 3 kali setelah tangan diri selesai, baru kita tidak kalah. Kalau sama kita dari sini ke belakang sampai ini pun nggak harus, karena kan kalau dia cuma sedikit nggak apa-apa. Ini kena air. Setelah ini baru kita telinga. Telinga juga nggak boleh satu-satu, kalau bisa sekali itu 3. 1, 2, 3. Sekaligus dengan satunya kesalahan itu dan jadi kita kira-kira telinga kita korek dulu. Ya, kayak udah aja gitu. Jadi ujung ininya masih kita di bawah. Setelah itu baru kita kanan sama kayak kita uji itu. Jadi masukin gini sampai ini bersih benar sampai mata kanan. Jadi pokoknya ini untuk apa? Sesuatu harus benar di. Setelah kena baru kita apa namanya? Angkat. Yang angkatnya sama kayak kita mau angkat ke dari depan ke air kapan sama. Aurat nggak boleh kelihatan. Jadi aurat nanti bapak kalau ibu kan nggak mungkin ibu mengangkat di bapak kan. Misalkan jangan sampai ini bapak kan nyentuh badan di belakang. Jadi benar-benar harus rapat kan. Bawahnya itu harus rapat. Jadi bapak-bapak kita bisa boleh nyentuh badan sudah dibutuhkan ya itu karena sudah dibutuhkan. Nah setelah itu baru kotor. Doa Doa setelah wudu. Doa setelah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni wa Nah kita yang ini doanya markibar ya. minat tawwabina wa minal Yang sebagai pandunya markibar. Nah itu doa seperti itu. Jadi kita setelah doa baru kita angkat untuk petugas. Bapak sudah selesai. Jadi masih nah ini kita tetap apa? Ini karena praktek begitu ini misalkan ini jangan sampai kelihatan nih. Nah setelah masuk, apa kan praktek ini. Ini aja Pak, ini aja ya. Berang ke atas. Masukin berang ke atas sih. Iya. Nah ini setelah udah dipakai rapi dan sini udah dibuka ya. Baru baju. Nah, pelan, terus satu ke bawah, Nah, gitu Bu ya. Ini anggapnya ini kerudung, gantinya apa namanya? Air. Nanti. Nah setelah dirapikan, kerudungnya belakangan dulu. Nah ini rapikan, nanti tarik. Ini apa? Nah ibu tarik dari. Ayo tarik yang bawah, tarik dulu, keluarin. Kayaknya ditarik.
bonekanya. Iya. Sampai ini. Kain anduk keluarkan dulu semua. Nah, anduk keluarkan semua ke bawah. Nika sini buka, sini di sini biar pokoknya narik kain yang basah ini jangan yang masih ini jangan sampai kelihatan urat bener-bener. Karena kadang-kadang mas banyak motor banyak kayak gitu, usah jangan sampai kelihatan. Nah baru sekarang celana. Ini keadaan musim tutup. Petugas semuanya harus sigap. Petugas harus sigap. Dulu ini ditutup. Misalkan petugas di sini belakang. Nah pasang celananya. Dah tutup gitu aja lah. Celana ikat, ditutup, baru itu dirapikan. Masalah tangan ini Bu ya, ada yang pemahamnya, ada yang nggak boleh disedapin, ada yang minta dilurusin. Ini boleh, mau dilurusin boleh, mau disedapin boleh. Tapi yang bagus mah enak dilurusin. Kalau dilurusin kan enaknya apa? Waktu di pemakaman tuh dia tidak ganjel. Jadi dia bisa hidup nempel di tanah gampang. Tapi kalau memang kita umumnya disedekapin, nggak apa-apa. Umumnya kita disedekapin. Nah, kalau memang ada gayung, selama jangan cuma airnya. Airnya biasa sedang aja. Jangan putus. Yang panjang mana? Kalau memang gayung juga jangan putus. Kaki terus tidak, jangan putus dulu. Itu awal pertamanya. Nah, diikat dulu sininya, pundaknya sini. Dan contoh aja tuh kalau ini posisinya kalau ini ikatan itu harus ada sebelah kiri. Tujuannya nanti supaya waktu di makam dia nggak kejepit, jadi mudah banyak. Jadi biar kejepit. Jadi kalau di belakang nanti dia ada di bawah kayak gitu. Karena posisi jenazah itu ada di belakang, kirinya di bawah. Jadi nah baru kerudung. Setelah kerudung, nah itu masukin ke dalam. Seperti biasa kita kerudung silang. Itu. Nah kalau memang kita ada kayu cendana yang wangi, hari ini kita bersihin dengan kayu cendana. Jadi supaya cerah. Kalau bedaknya bedak yang mengandung kimia nggak boleh. Tapi kalau bedak-bedak bayi apa tuh boleh. Ya. Nah, enggak. Kalau memang ada keluar darah, ada terjadi keluar darah terus, nggak berhenti, itu kita support dengan kapas. Nah, kalau memang bisa usahakan darah berhenti ya, usahakan. Kalau enggak, memang kadang-kadang darah nggak berhenti, support kapas aja. Support kapas sebaik. Kalau support kapas masih cuma keluar doang, kita pakai laban. Apa-apa, tapi labannya yang mudah hancur ya, yang laban plastik. Laban ada yang keras, tuh. Nah, itu. Ya bisa itu ditutup. Jangan tutup. Nah, jadi setelah ini sudah dikira si bedak, ada bedak yang misalnya kan bahan kimia, bedak bayi atau apa gitu. Nah ini kita udah tuh dari mulai hidung, ini hidung kadang-kadang masih suka berpindah. Kita kasih bedak terus sampai ya ring dan bersih sampai di muka. Jenazah laki juga dikasih mami. Enggak. Nah setelah udah begitu udah. Nah, kalau sini masih kelihatannya ada rongga, kasih kapas. Kalau di karena perempuan kan enggak ada kulitnya, biarkan perlu. Baru kita nanti siapkan kapas untuk buka. Kira-kira gambar satu depan. Nah ini hidung di semprin kapas sebelum kita tutup.
kuping apa tadi lupa benar. Jadi udah. Nah, suatu hajat tutup hidungnya, telinga tutup semua. Nah, setelah itu sebelum kita tutup semua, kalau memang ucapan terakhir ada buat keluarganya, silakan anak, ya istri atau apa, paman, pokoknya masih saudara, silakan untuk ucapan terakhir mendoakan, cium atau diusap, silakan sebelum dibungkus rapat. Jangan kalau dibungkus rapat kita bisa ditutup lagi, kasihan. Jadi silakan untuk baru sudah tidak ada lagi yang ingin bahagia, keluarganya sudah tidak ada lagi untuk pelepasannya. Lalu kita tutup dengan kapas berdekal lebar. Itu saja. Itu saja. Tutup begini Bu, tutup. Sebelum tutup kita juga jangan tutup aja Bu. Sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, ingin datang. Jadi kita sama-sama bacakan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baru di ini. Nah setelah itu tutup. Itulah tata cara memandikan wanita. Nah, jadi kadang-kadang tadi buru-buru ya karena waktu. Sebenarnya itu perempuan ini lebih banyak yang sensitif. Ini harus kasih kapas. Ini nanti kalau kita ini orang tua kita gitu kasih kapas. Silip-silipan jari-jari kasih atas kapas. Ini kemaluan umur kasih kapas. Semua kasih kapas sampai ke ini. Kalau perempuan itu lebih jelas. Supaya lebih wanginya awet. Nah setelah begini udah selesai, baru awalnya kan stiker Bu. Itu mungkin ada pertanyaan lagi Bu tadi apa yang mungkin kurang jelas. Nanti section ngobrol. Nah ini karena kainnya agak kecil harus disiram. Sekarang kakinya ke dalam, di sana mau kepala ya, sekarang kepala. Kepala, jadi kaki ya sekarang. Ini pelan Pak. Kepala itu sulit Nggak kelihatan. Mana semua? Ya, ketiga. Kalau lagi sini ada air, ini dua aja. Cuma ini satu. Kalau meminta, ini dua aja. Ya, ini nggak terlalu berlebihan, nggak terlalu apa. Ini mubazir. Tangan badan. Ya, badan. Lalu sana. Nah ini untuk baju ya. Yang perempuan sama yang panjang di atas, ini kira-kira kepala sini. Ini kepala. kurang naik. Ada kayak kepalanya jadi bagian dari nanakan. Ini ya. Itu panjang. Ya, itu lipat kepalanya. Ini kalau ibu-ibu anak perempuan boleh pakai ini boleh. Kalau mau pakai yang ambil juga boleh. Ini baju ambil biasa boleh. Tapi sebenarnya cepat lagi seperti ini. Sebelum kita sudah di apa? Saya coba ini darah nih.
Tengah masjid. Kepalanya nggak di tengah itu tadi bekas perempuan. Tengah air rambutnya. Ini kan menutupin. Iya, menutupin. Enggak, tadi bekas perempuan dia tutup panjang. Iya, ini Bapak ini dijelaskan. Nah, itu yang kedua, kami itu. Iya, boleh kita masukin parangnya. Cuma panjangnya ini. Ya. Ini namanya istilahnya bisa dibilang baju kurung, bisa di baju ambon. Ibu, Bapak mau kasih Jadi kalau perempuan bisa ini juga. Jadi ibu ya kalau nggak boleh model begini, sini masih pasang lagi baju kurung. Boleh. Kita akan masih kurang sini biar cepat. Karena sistem sekarang juga jauh waktu kita terlalu banyak aman. Jangan penting. Jenazah itu aurat benar-benar. Ayo pasang. Sama sudah sini kita ya pas pantangan cara pas pantat. Pantat itu biasa umumnya rata-rata 3 jengkal dari paha. Biasa rata-rata. Ya, 3 jengkal dari itu pasti pas di pas sini bu ini kalau kadang-kadang kita kan suka banyak air masuk dari ini. Tujuannya untuk supaya dalam bebas ke air apa? Air itu nggak bisa jadi dulu. Dan ini ada kasih minyak wangi, tambah jadi supaya wangi terus. Tujuan. Yang wangi sekali. Ini pasti banyak ibu ini sama lah. Jadi gini ya, nah ini masih apa? Tujuannya itu hanya supaya awet. Gas itu daun. Nah, minyak wangi ini misalkan jaraknya mengandung umumnya kali pakai itu bilang apa spesialnya rebuk. Nah, sekarang jenazah itu nanti sama prosesnya diangkat orang biasa. Nah ini kalau tujuannya itu begini bu, supaya nggak keinjak-injak. Palanya kelihatan, nggak palanya kelihatan gitu. Nah, misalkan ini tujuan supaya nggak keinjak-injak. Ya, supaya bawa jenazah itu nggak gitu. Insya Allah udah dimandi ya. Ya, sama mandi itu berarti. Pokoknya intinya ini jangan tolak gitu ya. Pokoknya ini satu jangan Tidak teriak. Pak, kita kepala kasih lubang. Ya, terus. Pakai tangan kiri, Pak. Nah, gue sebagai dinamika sama dengan perempuan sama mungkin nggak terlalu berat. Cuman bedanya bu tadi di waktu laki ini, waktu mandikan tadi itu setelah diberikan air bagus sudah bersih, kan dia punya jenggot ya, kalau punya jenggot, habis. Nah kalau memang dia sudah berjenggot, mau apa yang berjenggot, jangan potong dia dirapikan aja, dirapikan, hanya jangan berantakan aja untuk senang tambah.
dia nggak bercenggot, berantakan bisa karamikan. Itu pun juga izin lah, keluarganya. Kalau memang perlu dicukur, kita cukur. Kalau nggak, itu harus. Tapi kita karena pemandikan jenazah itu harus bersih, harus bersih, rapi. Itu bukan kalau berantakan. Kalau kita cukur, itu bersih. Jadi kalau awalnya punya jenggot, jangan lihat jenggotnya tidak. Dilihat nggak boleh, dilihatnya nggak boleh, nggak. Kalau jawab nggak boleh. Ya. Nah, sekarang baru ya awal pertama. Nah, di posisinya alatnya pasir masuk. Nah, itu cak mudah-mudahnya aja. Nah, situ cukup sekian, rapi dan kelihatan. Ini kalau tangannya memang kita sedekapin, yang kiri di bawah. Jadi kebiasaan. Yang kiri kanan di bawah, di atas. Supaya kalau malam di enggak kanan. Kanan di Jadi waktu diberi ke ini dia enggak lepas. Tahan. Diberi ke diikat boleh. Tapi kalau nggak diikat, kalau dia ininya rapi, bagus. Kalau nggak rapi ya, kalau dia tangannya besar gitu susah. Jadi kalau tangannya orang umum diikat. Kalau orang cantik. Nah setelah udah dirapikan begini, kainnya ambil tambah. Apa itu? Nah ini setelah ini hidung kita lepas kemudian sini karena ada darah atau air yang masih ini sumbat karena air apa tapi kita sumbat karena itu air dan karena air apa. Nah kalau tadi perempuan itu darahnya ditutup dengan atas terus sampai kaki aja kapasnya pakaian cocok nggak usah di bawah nggak kelihatan. Iya. Ini karena kemauan bapak ya. Iya, di atasnya aja taruhnya nggak apa-apa. kalau tadi kemudian supaya tetap tidak datang Pak. Iya. Tetap begini caranya tuh tapi ini ditarik itu untuk apa kayaknya di belakang ini lalu kain yang ini ditarik pelan-pelan ke bawah tarik aduk kain ditarik pelan-pelan ini terus begitu lalu kita kanannya salahnya ada satu sini boleh kita ada yang lihat nih dia nah itu aja pas-pasin kita yang ada kita ininya oh tetap orang terjaga kan sampai kelihatan ikatnya sembarangan aja yang kita ikat yang mau di tengah mau di pinggir boleh Pak kalau ya, asal dia contoh aja yang penting kurang kelihatan nah kalau laki kan ininya agak ini Bu ya agak kelihatan ditutup apa sih kayak ini karena nggak kupingnya lepas Sorban. karena tidak ada lubangnya seolah ini aja. Nah setelah sudah rapat kakinya ini ujung-ujung sudah dikasih kapas apa namanya awal kita urut dari sebelah kiri Satu Pak. urut ini kalau kayak kecil kan begini Bu, tidak bisa di silang kan,
makanya nggak wajib silang. Terus, nah, ini supaya rapat. Jadi waktu silakan bawahnya itu karena tengahnya sudah ada kain, tidak kelihatan. Tengahnya sudah lurus tadi. Ini doa, jadi dulu, sini dulu. Nah, situ ya. Tuh, kat. Lalu terus cepat ikat. Karena di kakinya nengkuk, ini nggak bisa bagus ya. Jadi begini, kalau dia kaki lurus, aslinya bagus rapi. Nah ini kalau kita mau sistem nggak dipotong, lipat bisa pak. Jadi matangnya harus panjang. Dilipat, kalau yang sistem dilipat itu dari pakai potong, itu boleh. Apa kalau ada permintaan dari warga gitu. Jadi supaya kami rakam, dipotong kita buat seperti kembang supaya rapi. Jadi nggak pakai potong. Tapi ini jangan ikut dulu, jangan punya kepala. Tadi jangan ikut dulu, jangan ikut kepalanya. Nah itu supaya nanti Nah itu tujuannya ini Bu, maksudnya Bapak Ibu supaya dia masih tidak apa? Karena baru waktu diiringin ke kanan hidungnya ini, gampang Pak itu tujuannya. Kalau dia nggak diiringin begitu dijepit.